Tiaso kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Becek dulu-dulu di mana beberado ya. Kita ketemu lagi dalam kebersamaan kita di program Sriwijaya Siang. Edisi hari ini di hari Kamis 15 Agustus 2024. Ketemu lagi dengan Kula Cek Lisa didampingi rekan operator Cek Sundi ya untuk kebersamaan kita di Sriwijaya Siang ya. Dan hari ini kita berjumpa dalam acara obrolan Sriwijaya Siang sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, alhamdulillah di pagi ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang mana nanti kita akan berbicara mengenai mencerahkan pola pikir masyarakat dengan budaya membaca. Di studio sudah hadir narasumber kita ya, ada Bapak Dr. Andes Haji, maksudnya Kiai Haji Mudrik Kori MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ketemu kita pagi ini Pak ya. Oke, beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ugan Ilir dan juga selaku Ketua Harian LPTKI Sumsel ya Pak Ustadz ya. Ya, saya panggil Pak Ustadz aja. Oke, beliau tidak sendiri, sahabat budaya, dalam obrolan kita siang hari ini kita bertemu juga dengan Profesor Dr. Fajri Ismail MPD selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Fata Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah ketemu kita ya Pak ya. Ya, apa kabar nih Mbak? Sehat walafiat ya, alhamdulillah. Luar Kita biasa. akan berbincang ini mengenai mencerahkan pola pikir masyarakat dengan budaya membaca. Dan kalau ngomong ke soal baca ini ya, Pak ya, kita lah sering dan istilahnya tidak asing lagi kalau dengar kata-kata membaca adalah jendela dunia. Tapi itu sebatas sekedar kata-kata saja ya, slogan ya Pak ya, tapi tidak diterapkan. Nah, tentunya sayang sekali karena dengan membaca ini kita akan memperoleh informasi dan memperluas pengetahuan kita ya Pak Ustadz ya, Pak Profesor. Oke, iya. Mengawali bincang kita siang hari ini, mungkin Pak Ustadz Pacak mengawali juga untuk menyapa pendengar kita ya yang lagi monitor siaran Perompak melalui RRI 88,4 FM ataupun di RRI Digital. Juga Pacak nyingok langsung acara kita ini di channel Perompak di live YouTube-nya ya siang hari ini. Oke Pak Ustadz, mengawali bincang kita siang ini terkait dengan budaya membaca ini, apa memang benar bisa merubah pola ataupun mindset masyarakat kita dalam kehidupan ini Pak? Ya. Agak dekat Pak mic-nya. Siap. Terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendengar setia RRI Pro 4 ya. Pro 4 Palembang 88,4 FM. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita lewat udara dan juga teman-teman yang menyaksikan live streaming ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Apa namanya, Mak Cek ya, Pak Cek, Mak Cek, Mang Cek Bicek. Mang Cek, Cek Lisa, Cek Lisa. Bicek Lisa jadi Cek Lisa langsung bedem. Baik, Cek Lisa yang keren ya, Ceknya Pak mengawali ini mungkin kaget ditambah oleh Profesor. Soal apa tadi pertanyaannya, merubah mindset masyarakat melalui membaca. Benar. Mungkin aku mulai dulu dari hal yang penting menurut aku ya. Iya. Budaya membaca itu sudah ada ya sejak diciptakannya manusia. Oke. Iya, cuman cara membacanya beda. Adam diciptakan
kemudian Allah mengajari Adam melalui proses yang disebut dengan membaca dalam tanda petik, ya kan? Dari situ kan lahirlah budaya pada era itu. Satu. Yang kedua, Alexander yang Agung melalui gerakan Helenisasinya waktu itu membangun budaya menulis dan maco, ya. Yang ketiga, dari situ kemudian lahirlah peradaban Islam dinasti Amawiyah, Abbasiyah. Nah, penting untuk sedikit diinfokan, tradisi menulis, membaca itu terhadirkan pada saat itu. Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, ini menjadi satu kunci, terhadap lahirnya budaya dan tradisi membaca ini. Pada waktu itu beliau mendirikan apa yang disebut dengan perpustakaan Baitul Hikmah, ya. Dari situ kemudian lahir madrasah, perguruan tinggi, ya. Aku nak ngabarin kepada kita, ya, tradisi menulis membaca Baitul Hikmah yang melahirkan madrasah formal. Agak susah juga bahasa Palembang menjelaskan ini rupanya, ya. lalu juga berdiri perguruan tinggi, itu kemudian melahirkan satu bukan hanya kejayaan Islam tapi kejayaan dunia. Dari situ kan lahir peradaban, ya, peradaban dunia. Sampai kemudian seperti saat ini, ya, kita ini maju, kita ini modern, kita ini hebat. Artinya begitu pentingnya, ya, membaca ini untuk merubah mindset dan juga merubah keadaan, ya, dari gelap kepada terang, dari primitif kepada kemajuan, seperti yang kita nikmati sekarang ini. Ya, Pak, ya. Yang selanjutnya yang ingin ku sampaikan bahwa sesungguhnya membaca ini adalah merupakan perintah dari Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat pertama, ya, wahyu pertama itu Iqra, artinya bacalah. Bacalah, dan bacalah. Nah, mudah-mudahan, ya, tradisi dan budaya membaca ini mengalir kepada Indonesia. Selanjutnya itu menjadi budaya yang melekat pada masyarakat lokal kita, Palembang ini, Sumatera Selatan ini, dan seterusnya. Inilah tantangan berat kita, Pak Mano, macam profesor ini, ya. Kami di pesantren ini bisa membangun, ya, budaya membaca ini betul-betul menjadi sesuatu kebutuhan, ya. Jadi kebutuhan nian, sehingga kita akan jauh lebih beradab, ya, di saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Saya itu mau dibiarkan ngomong terus aku nih. Saking pentingnya baca tuh, ya, Pak Ustadz, ya. Kalau Pak Ustadz ngomong memang sudah lanjut. Belum ayatnya itu, Pak, ya. Belum ayatnya. Kalau dari Profesor, cak mana nih? Itu tadi dari Pak Ustadz, ya, Pak, ya. Baik. Sebelum kita nak nyampe ke apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, ada ucapan dulu yang nak kita sampaikan dengan Ustadz, itu, ya. Iya. Ustadz, yang paling utama adalah ucapan ulang tahun. Masya Allah. Bahwa Ustadz Kiai Haji Mudrik Qori hari ini berulang tahun pada usia yang ke 61 tahun. Masih muda, ya, Pak. Ya, tapi itu usia. Dibalik, ya. Tapi kalau semangat itu harus dibalik. Jadi kita peringati hari ini adalah semangatnya Ustadz Kiai Haji Mudrik, yaitu usia yang ke-16. Alhamdulillah, tetap sehat, awet muda, ya, Pak, ya. Nah, jadi kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Kiai kami. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan sehat, sukses, bahagia, dan barokah dalam usia. Amin ya Allah. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang nak kita sampaikan terkait dengan apa yang nak kita bicarakan hari ini di RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM terkait dengan budaya membaca.
Mungkin agak kita sedikit lebar ke dikit Mbak ini Mbak. Oke. Bahwa ini bukan hanya membaca saja, tetapi ini terkait dengan literasi. Benar-benar ya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah literasi ini ada beberapa teori. Karena kita kan uang wilayah akademik, jadi agak-agak ke teori dikit gitu ya. Laju. Profesor. Iya, profesor yang ngomong. Iya. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan definisi dari literasi itu. Yang nak kita sebutkan ini bahwa dari definisi tersebut ada beberapa komponen yang disebut dengan literasi itu. Yeah. 2 komponen yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, yaitu kemampuan untuk membaca. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk menulis, begitu Kiai yang sangat luar biasa yang sampai ke Kiai tadi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengolah informasi, dan kemudian yang keempat adalah kemampuan memahami teks, dan kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Nah yang kelima ini Mbak, ini berjalan kelindan. Kalau kita ngomong bahwa yang kedua nih, misalnya yang kedua dulu lah ya, sebelum kita ngomongkan yang 3, 4, 5, bahwa kemampuan membaca dan menulis. Nah di sini ada beberapa istilah. Ada yang kita katakan, ada yang disebut dengan melek aksara, tapi belum tentu dia bisa memiliki kemampuan dalam menulis. Iya. Nah, cuma pacak maco be. Punya pacak maco be. Nah, itu yang kita katakan bahwa ini harusnya ada 2 hal yang mesti kita kuasai ketika kita bicara masalah literasi, yaitu kemampuan baca dan kemampuan menulis. Satu paket ya. Iya, satu paket. Jadi kalau pacak jangan sampai kita cuma pacak baca tapi tidak pacak nulis. Nah, kalau ada uang yang pacak baca cuma tidak pacak nulis, ini namanya melek aksara, tapi termasuk juga butuh aksara. Melek aksara, butuh aksara termasuk juga. Butuh aksara. Jadi dia punya kemampuan untuk membaca, tapi tidak punya kemampuan untuk menulis. Itu terjadi karena apa itu? Oh, banyak faktornya itu. Banyak faktornya itu. Salah satu diantaranya mungkin ini ya Mbak. Salah satu diantaranya faktor lingkungan. Lingkungan ya? Ya, lingkungan mungkin yang kurang mendukung bagaimana proses terjadi 2 komponen yang kita sebutkan tadi, yaitu kemampuan membaca dan kemudian yang kedua adalah kemampuan menulis. Lingkungan yang seperti apa itu, Prof? Oh, banyak. Jadi kalau kita lihat dari teori sosiologi pendidikan, itu ada 3 lingkungan di situ. Yang pertama misalnya lingkungan sekolah, kemudian yang kedua lingkungan keluarga, dan kemudian yang ada lingkungan masyarakat. Nah, ketiga ini harusnya bekerja sama bagaimana bisa meningkatkan kemampuan literasi membaca. Bagi siapapun itu, bukan budak sekolah tapi kita juga. Wong tua juga ya, keluarga, guru-guru ya. Betul harus sekali. Memacu ya. Iya, misalnya dalam konteks sekolah nih ya, di lingkungan sekolah. Misalnya misalnya guru, dosen gitu ya, merangsang bagi anak-anak siswa kita yang ada di sekolah itu, dia memiliki kemampuan tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Saya contohkan begini Mbak. Iya. Dulu ini kita masih ingat dulu ya. Dulu pas waktu kita ujian, masih ingat enggak? Itu misalnya kalau tidak salah ujian bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia ada ujian berupa kita pilihan ganda, kemudian esai, tapi di bawahnya ada satu lagi tuh, ujian ngarang. Kalau penutup masih ingat, ya. di penutup itu. 3 rangkaian soal itu. Jadi memang kita dengan yang model seperti dulu itu kemudian kita dirangsang, dimotivasi untuk memiliki kemampuan tidak hanya mengetahui sesuatu tetapi menulis sesuatu itu sendiri. Nah, ini sayangnya saya juga kurang tahu pasti, tapi kayaknya budaya mengarang ini sudah mulai terkikis. Nah, kalau tidak salah seperti itu. Kita mungkin mengalami era-era di mana pas waktu ujian bahasa Indonesianya itu tidak hanya sekedar ada soal mengarang ya. Yes, betul sekali. Mungkin Cek masih ingat ya, Cek? Iyalah. Pada suatu hari. Pada suatu ketika. Betul sekali. Dan memang itu sangat terasa ketika kita sudah model seperti ini, bagaimana pola-pola yang seperti itu membantu bagaimana kita mengeluarkan isi otak kita itu dalam bentuk tulisan. Nah, itu baru di sekolah. Artinya adalah sarana prasarana yang ada di sekolah sebaiknya mensupport bagaimana siswa dan mahasiswa itu memiliki kemampuan literasi. Contoh kecil misalnya. Misal ini, ketersediaan buku, ini misalnya ketersediaan buku. Ketersediaan buku tidak hanya di perpustakaan. Tapi ketersediaan buku itu mungkin dalam bentuk dalam jumlah yang kecil itu juga hadir di dalam kelas.
Jadi itu yang menjadi apa ya? Menjadi motivasi bahwa siswa atau mahasiswa itu tidak hanya dia tahu tapi juga memiliki kemampuan menulis, membaca. Nah, itu baru dari sekolah itu. Dari sekolah belum yang lain ya, belum keluarga, belum masyarakat ya. Jadi ada perpustakaan kelas ya. Yes, betul idealnya sekali. ya Pak ya. Idealnya ada perpustakaan di dalam kelas. Aku punya pengalaman itu. Menyambung ya, Prof. Siap. Ini pernah diterapkan ya Pak ya? Ya, tahun 2008 aku diundang studi pendidikan di Amerika Serikat. 2008 itu aku di-stay-kan ya di namanya Scarsdale, New York. Itu sekolah terbaik dunia. Mulai dari TK sampai SMA. Ya, jadi banyak sekali pelajaran yang didapat di situ. Dari sana ya Pak ya? Dari situ tuh. Antara lain aku melihat di samping sistem apa yang kita sebut dengan kelas alam, ya. Kemudian juga kelas mobile, ya, kelas mata pelajaran, ya, bahkan juga homeschooling ya istilahnya, ya, artinya belajar santai seperti di rumah sambil duduk sambil ngulik. Tidak perlu ke sekolah ya Pak ya? Ya, tidak di sekolah itu juga. Oh di situ juga. Tapi modelnya santai. Oh sistemnya itu Tidak Pak. pakai kursi serius meja. Jadi meluncur kaki guru ngoceh gitu kan. Betul. Pokoknya enjoyful lah. Kan. Enjoy banget gitu kan. Nah, aku juga melihat itu di seluruh kelas itu ada lemari, rak, perpustakaan. Disiapkan buku-buku. ya Pak ya? Terkait dengan jurusan, maka buku-buku jurusan. Gitu, cak kita lah, ada EPS, ada IPA, kira-kira itu ya. Ada kelas sosial, ada kelas ilmu pasti, ada kelas bahasa. Sesuai jurusan ya Pak ya? Itu perpustakaan kelas itu ya sesuai dengan jurusan. Nah itu menarik sekali di Scarsdale itu kan. Walaupun aku melihat penerapan mereka itu sebenarnya diinspirasi Islam juga. Ya, misalnya kelas alam, kelas alam diserap kan dari inspirasi diserap Islam dari ya. pesantren. Betul. Kelas alam itu sebenarnya yang pertama menerapkan itu ya pesantren, Islam gitu kan. Mereka melakukan itu. Spesialisasi ya. Menyatu dengan alam ya. Ya, jadi dulu sarjana-sarjana kita memang ada dua model ya. Jadi ada yang pokoknya mereka itu secara umum seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, ya, Al-Khawarizm, dia itu pacak galau. Hafal Quran, hafal hadis, fikih semua masih. Tapi kemudian masing-masing itu ya memilih siko yang menjadi spesialisasinya. Yes, betul. Al-Farabi misalnya, dia fisika. Iya. Al-Khawarizm misalnya, dia matematika. Ibnu Sina kedokteran. Jadi lengkap ya, ada galau ya Ibnu Pak ya? Khaldun sosiologi. Sosiologi dia, betul. Betul sekali. Bla. Tapi sesungguhnya mereka tuh menguasai galau gitu kan. Nah itu hebatnya. Nah spesialisasi yang diterapkan di sekolah-sekolah internasional ya di dunia, termasuk di Scarsdale ya, salah satu kecamatan di New York itu mereka menerapkan spesialisasi juga. Dan meski tidak seluruh, ya kan, apa yang kulihat misalnya di Scarsdale, sekolah terbaik dunia, kemudian juga sekolah-sekolah di Jepang, di perbandingan ya Pak ya? Di pondok pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya itu. Salah satunya sudah diterapkan di sana ya Pak ya? Iya. Di pondok pesantrennya. Nah, jadi ini Kiai. Jadi apa yang disampaikan Kiai tadi itu terkait dengan ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Khawarizm yang ahli di bidang matematika, kemudian Ibnu Sina di bidang kedokteran dan kemudian kimia dan lain sebagainya. Jadi kalau kita katakanlah tarik benang merahnya, mereka memiliki kemampuan itu karena memiliki kemampuan literasi. Oke, jadi dasarnya di literasi itu ya Prof ya? Literasi. Dia memiliki yang ilmuwan Muslim tadi itu memiliki kemampuan membaca, sekaligus juga memiliki kemampuan menulis. Itu. Jadi
tidak akan mungkin kita bisa menaikkan apapun itu kualitas hidup kita kalau kita tidak menguasai dua hal ini, yaitu kemampuan membaca dan kemampuan menulis yang kita sebut dengan literasi tadi. Dan ini bisa dikatakan sebagai PR ya bagi kita bangsa Indonesia, karena kita susah untuk mencapai hal seperti itu ya, Yes, Prof. betul sekali. Betul Jadi sekali. apa kira-kira langkah yang efektif yang baca meningkatkan minat baca di Betul kalangan anak-anak kita nih, Prof? Oh, banyak sekali. Misalnya tadi yang kita tumbuhkan milieu dulu atau lingkungan yang memotivasi siswa atau kita dewe itu untuk bisa membaca macam itu kan yang kita sebutkan tadi. Mak Manuk seandainya kita meng-create perpustakaan yang nyaman gitu kan, dengan jumlah buku yang juga memadai gitu kan. Jadi jangan sampai misal, tapi kan kita sudah jarang yang ketemu macam ini. Kita punya perpustakaan tapi panasnya minta ampun. Jadi tidak dikondisikan dalam suasana nyaman. Yes, betul sekali. Tidak dikondisikan dengan nyaman. Itu misalnya yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa baik misalnya ini sering yang kita lihat bahwa untuk menumbuh kembangkan budaya literasi ini dengan wilayah politik misalnya. Apa itu? Ini mungkin yang sudah dilakukan. Tapi mungkin intensitasnya yang mesti ditingkatkan, yaitu pemberian subsidi kepada buku, yang kan nanti berefek kepada murahnya harga buku. Jadi karena itu juga jadi masalah wong tua setiap kali ganti naik kelas, mikirin nak bayar buku, Pak. Contohnya macam ini, Cek. Kalau Cek lihat misalnya, sehari-hari misalnya yang kita lihat gitu ya. Orang akan males misalnya ke toko buku bla 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 gitu ya. Tapi ketika ada misalnya lagi ada sale atau lagi ada pameran buku dan kemudian buku itu dijual dengan harga murah, ada promo dan ada apapun itu, insya Allah pasti itu akan ramai. Otomatis Otomatis akan ramai. Artinya apa? Memang kalau kita lihat bahwa budaya Indonesia ini galak baca. Tapi dibatasi oleh keterbatasan yang salah satu diantaranya kita sebutkan tadi. Iya. Seperti itu. Jadi bukan salah wong kita yang tidak punya niat tapi keadaan ya Pak ya. Iya betul. Ada faktor-faktor lain yang untuk itu. Pemerintah harus hadir ya. Iya, ini pada wilayah politik ini Kiai. Tapi mungkin sudah, tapi intensitasnya mesti ditingkatkan diperbanyak lagi, ya Pak ya. diperbanyak lagi. Bukan sekadar artinya perpustakaan keliling yang mobile pakai mobil apa itu. Iya. Tapi artinya memang ada program yang jelas. Iya, betul. Dan juga afirmasi dananya kan harus sekali. Jelas teralokasi dengan jelas dalam jumlah yang memadai betul. Disalurkan ke macam-macam termasuk ke sekolah-sekolah. Iya. Jadi idealnya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Memang karena begini Mbak, karena ada survei yang mengatakan begini. Ini memang surveinya kan menyedihkan gitu ya, menyedihkan. Tapi itulah adanya. Tapi begitu adanya bahwa survei itu menyimpulkan jarang sekali masyarakat Indonesia itu yang membeli buku setiap tahunnya. Rata-rata ini survei itu, mudah-mudahan survei ini benar gitu ya. Rata-rata kita membeli buku itu dananya itu untuk membeli buku setahun itu cuma 100.000. Itu dari survei itu ya? Iya, dari survei itu. Artinya bayangkan itu hanya menyediakan budget 100.000 untuk beli buku setiap tahun. Kalau seandainya harga buku itu bela 50.000 sampai 100.000. Berapa buku yang dapat? Berarti dalam setahun itu siko atau 2 buku yang dibeli oleh masyarakat Indonesia. Oke, Profesor. Kita coba ya. Caknya ada yang nak bergabung di line telepon kita di 351656 ya. Baik. Jadi interaktif juga Iya. Silakan untuk yang baru masuk tadi di line telepon kita atau pajak juga ngirim ke pertanyaannya di WhatsApp di 0897 7884 884. Tapi caknya kita break dulu ya untuk dengar ke yang satu ini sebelum nanti kita lanjut dalam obrolan Sriwijaya Siang Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Samudra terbentang batu istiwa.
Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yalah sahabat budaya, Mang Cebice dolo-dolo di mana berada, sudah pukul 10:32 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi ya untuk program obrolan Sriwijaya Siang dari Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM atau yang lagi meloi acara kita di RRI Digital dan juga live YouTube di channel Perempat. Jangan lah ada yang nak bergabung ya, kita coba terima ya Pak Ustadz, Pak Profesor. Oke, dicoba ulang lagi untuk yang sudah mencoba menghubungi kami tadi di line telepon kita di 351656 atau bisa bertanya di nomor WhatsApp-nya ada di 0897 7884 884. Oke, sementara kita masih nunggu Cik Lisana baca ke dulu. Ini di live YouTube-nya ada yang sudah menyapa Pak Ustadz sama Pak Profesor ya. Ini ada Pak Wahyu Aslam TV ya, Pak Ustadz ya. Pak Wahyu dari Aslam TV maksudnya mungkin ya. Oke. Yang mengucapkan salam katanya Assalamualaikum Pak Ustadz, mabruk alfa mabruk alaika mabruk yaumul milad, dan semoga bahagia dan sukses ya Pak ya. Seru hari ini ya Pak Ustadz, ulang tahun ya Prof ya. Iya betul. Oke. Terima kasih untuk Pak Wahyu Aslam ya yang sudah bergabung melalui live YouTube kita di channel Perempat. Dan diatori yang tadi yang Cak Namelo tapi malu-malu ya, terputus tadi di 351656-nya. Kita masih berbicara mengenai mencerahkan pola pikir masyarakat dengan budaya membaca. Nah, balik lagi dulu ke narasumber sebelum kita ketemu yang nak bergabung kakek ya, terkait dengan cara untuk meningkatkan kemampuan membaca ini. Mungkin Pak Ustadz ataupun Pak Profesor punya tips ya untuk manon ya cara meningkat ke kemampuan membaca cepat ini agar apa yang kita baca ini bisa dipahami dengan baik dan bisa berlanjut dengan seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, menulis, kemudian bisa mengolah informasi dan berakhir ke komunikasi yang bagus itu Pak. Oke, silakan Pak Ustadz. Ustadz. Ya Pak Ustadz dulu, kakek baru lanjut Pak Profesor gantian. Spesial hari ini narasumbernya mantap ya. Iya banyak info kita, banyak info dari Pak Profesor ini ya, luar biasa. Agak dekat Pak. Oh, Pak Ustadz. baik. Oh ya siap. Siap. Jadi Lanjut. betul kata Profesor tadi, memang harus ada stimulasi ya, stimulan ya, yang dihadirkan oleh berbagai stakeholder untuk memancing gairah membaca dan menulis ya. Di samping sekolah-sekolah, tentu di tengah-tengah masyarakat juga ya, perlu dihadirkan kegiatan-kegiatan yang dapat memotivasi ya, menstimulasi masyarakat untuk membaca. Jadi membaca itu tidak identik dengan mahasiswa baik, pelajar baik, atau sarjana-sarjana begitu ya. Cuman untuk pelajar dan mahasiswa ya Pak ya. Mahasiswa atau untuk dunia akademik kita, tapi membaca itu ya harus menjadi budaya seluruh lapisan masyarakat dan juga menyentuh segala usia. Nah, kehadiran sesuatu stimulan yang bersifat fisik itu perlu itu. Misalnya ada semacam depot ya, spot ya, kotak-kotak buku. Ini kan kuliner semua di mana-mana kan, kuliner. Ya ini namanya kan cuman untuk menstimulasi, merangsang hal yang bersifat jasmani saja kan. Jadi terpikir kenapa tidak kemudian ada yang berinisiatif ya, untuk artinya di pinggir-pinggir jalan itu ada apa namanya tuh, gerai-gerai buku, gerai-gerai ya, gerai-gerai di buku. pinggir-pinggir. Iya. Agak susah mencari memang ya Pak ya.
Tidak harus ke toko buku ya Pak ya? Tidak harus ke toko buku. Jadi sambil minum kopi bisa membaca kan. Satu itu, yang kedua, kafe ya, kafe Di kafe-kafe atau tempat apapun nongkrong. gitu, restoran dan sebagainya. Betul. Dikondisikan itu. Ada satu sudut ya. Ada satu sudut yang kemudian di situ ya tersedia buku-buku ya untuk dibaca. Jadi mereka sambil ngopi sambil apa itu Ngobrol, bisa lihat-lihat buku bisa, ya Pak ya? bisa dilihat buku kan. Macam-macam lah kira-kira ya. Saya kira untuk itu tidak harus pemerintah ya. Jadi siapapun, siapapun itu. Tidak harus menunggu dari pemerintah, dari Tidak harus kita menunggu semua ya. dari pemerintah. Di program enggak. Paling pemerintah itu melakukan literasi saja kepada kafe-kafe, misalnya kepada pedagang, kepada segmen apa di masyarakat ya, untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian ada yang juga menarik untuk disampaikan, saya pikir ya. Tadi itu ada beberapa anasir 5 ya, terkait dengan literasi. Entah ini sudah termasuk atau perlu ditambah aplikasi, apa yang ditulis, apa yang dibaca, bla 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 tadi sampai 5, itu kan harus dipraktekkan, harus diterapkan, harus diimplementasikan, diaplikasikan, diamalkan kira-kira begitu. Sejauh dia yang Diterapkan ya, menyangkut Pak ya? hal-hal yang bersifat humaniora misalnya kan, yang terkait dengan membangun karakter ya. Nah ini bagaimana bisa betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Juga yang terkait bacaan-bacaan yang terkait dengan entrepreneur misalnya, bagaimana kemudian si pembaca ya itu bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, membuka usaha kecil gitu kan, merangsang jiwa usahanya ya Pak ya. Jadi ada penerapan aplikasi, diamalkan begitu kan. Mungkin juga yang terkait dengan teknologi gitu. Kan dulu sarjana-sarjana kita di era keemasan Islam ya, yang dikenal dengan guru dunia, the best teacher in the world gitu kan, guru terbaik ya, besar, guru terbaik, the most civilized and progressive nation of the world. Jadi satu-satunya kekuatan yang dahsyat, yang hebat, yang maju, yang progresif dari sisi macam-macam sosial, budaya, ekonomi, teknologi, itu umat Islam. Kekuatannya bukan hanya di membaca, menulis, sosialisasi, tapi mereka menerapkan. Satu contoh Al-Fazm, dia ahli kapal terbang, dia terapkan itu, dia bikin kapal terbang, cuman belum jalan pada waktu itu kan. Belum jalan, belum jalan itu. Tapi diterapkannya ya Pak ya. Dia sudah bentuk apa menurut kita fisik ya. Pilot project. Pilot project Sudah dan sudah programnya, Pak, terwujud, sudah terwujud. Barangnya yang dipajang-pajang itu apa namanya itu? Ada istilahnya itu. Iya, lupa. Apanya gitu ya. Kita tuh misalnya buat mobil. Nah, kita taruh mobil dipajang maket. Sudah sampai ke situ. Dan sudah detail begini ya. Bahwa ini bagaimana supaya tidak retak. Begini. Secara detailnya nih Pak ya. Sudah. Dan itu kemudian diterapkan oleh Eropa, oleh Barat. Jadi awalnya dari Islam. Dari Islam. Pada waktu itu kan Eropa Pak gelap. itu Pak ya. Ya. Mereka mengembangkannya ya Pak ya. Mereka sebenarnya mencuri di balik pintu, tapi tidak gengsi, tidak ngaku. Caro lah Pak ya. Tidak ngaku lah, yo. Padahal belajar dari Islam kan. Itu pun mereka belum apa-apa sebenarnya, karena buku-buku dulu di era Holako 1258 menghancurkan Baghdad itu tidak kurang jutaan buku. Itu karena orang Eropa. Itu karena orang Eropa galak baca Pak ya. Iya. Nah, Tersisa dikit itu. Jadi Tersisa dikit itu diambil oleh Eropa. Nah inilah jadi dunia. Bayangkan yo, kalau misalnya buku-buku itu selamat. Dari sisa dikit yang mungkin kurang dari sepertiga itu diambil oleh Eropa, Amerika, dipelajari dan sebagainya. Itu masih banyak yang belum diterjemahkan. belum digali lagi ya. Yang belum digali. Tergali ya. Di Harvard, di Oxford, ya tenambun bahasa gitunya, manuskrip ya. Adigale. Iya, peninggalan abad pertengahan itu belum selesai diterjemahkan. Iya, betul. Dulu aku waktu kuliah di YIN Jakarta saat itu, aku mengikuti kuliah Nurholis Majid.
Itu kami Ya. ditantang. Ayo siapa di antara kalian? Kami kan sastra Arab ya, sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Adab ya. Itu ditantang oleh beliau. Ya, dia kan alumni Amerika. Alumni Amerika. Itu banyak manuskrip. Ayo siapa yang galak mewakafkan diri untuk nerjemahkan itu manuskrip itu. Saking banyaknya buku yang Saking belum banyak. diterjemahkan ya Pak ya. Jadi penerapan itu penting, jangan hanya terbatas pada menulis dan membaca. Bagaimana kita mendorong ya umat masyarakat ini apa yang dibaca, yang ditulis itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun sebuah peradaban ya. Indonesia ini kan ini ya. Aduh, suasana politik, ekonomi, ya Allah, seperti ini kan. Ini pintar galau, Pacak galau, tahu galau ya Pak ya. tahu galau, cuma tidak diterapkan. Sayang ya Pak ya. Dan akhirnya akhlak itu menjadi sebuah Tulisan saja. tulisan baik, ya kan. Termasuk juga kita ini tidak produktif, bangsa yang tidak produktif, tapi bangsa yang konsumtif. Segalanya terima bersih ya Pak ya. iya, segalanya import kita ini. Karena ada baca muat mobil, dulu sudah ada Timor, sudah ada Cakra. Kadang udah baca muat motor. Ya, iya kan? Iya. Kita memang dikondisikan. Jadi Ini kita- konspirasi, dikondisikan untuk tidak produktif. Nah, saatnya lah kita ke depan. Bangkit ya Pak ya. Kita bangkit ya. Tapi memang ini, aduh panjang bicaranya kan. Iya. Iya, karena kaitannya dengan politik juga ini. Dengan Kita tidak boleh ngomong kebijakan, politik. pucuk Iya. Kita ngomongin soal maco. Iya, kita udah ke situ lah. Iya. Iya. Itu biar urusan wong lain. Iya. Balik lagi ke minat. Allah. Iya. Iya, Ya, balik silakan. lagi ke minat baca Indonesia yang rendah ini. Jadi tantangan yang paling mendasar ini di mana nih Pak letaknya nih? Untuk meningkatkan minat baca ini Pak Profesor. Jadi ini sebelum kita ke situ, kita akan nambahin kesini dulu. Kesini dulu kita nih. Betapa pentingnya itu budaya menulis dan membaca sekaligus tadi praktik gitu ya. Iya. Nah, dalam tradisi Tiongkok misalnya ya, dalam tradisi Tiongkok gitu ya. Itu kelihatan sekali kalau seandainya nak milih pejabat itu pasti ada ujiannya dua. Membaca dan menulis. Nah, itu yang kita sebut Syaratnya ya? syaratnya seperti itu. Jadi ketika dia lulus ujian membaca dan ujian menulis dalam bentuk sastra, maka dia bisa diangkat menjadi pejabat kerajaan pada saat itu. Itu pada sejarah Tiongkok kan macam itu kan. Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan kita tidak akan pernah bisa membaca sejarah Indonesia kerajaan awal. Itu kalau tidak ada bukti-bukti yang bukti-bukti otentik yang tidak ditulis oleh para pendahulu kita. Maka kita bisa kenal dengan bahasa Sangsekerta, Palawa, hurufnya seperti itu. Dan kemudian dalam konteks kepalembangan gitu ya, kita bisa ketemu yang di Kedukan Bukit lah, yang di mana-mana. Itu kan karena yang dulu-dulu itu punya kemampuan untuk membaca dan menulis. Oke, Oh iya, ada kita telepon cut dulu ya. Oke, baik. Oke. Iya, selamat siang, halo. Nah, terputus tadi ya. Iyalah yang nak bergabung tadi, silakan sahabat budaya. Kita masih tunggu ke di line telepon kita di 351 Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Iya. Mumpung ada narasumber yang mantap. Ada profesor. Ada Ada Pak Kiai. profesor, ada Pak Ustadz, ya, sebenarnya Pak Kiai. Oke, lanjut lagi. Nah, itu yang kita sebut yang konteks sejarah. Nah, yang dalam konteks misalnya yang agak kekinian dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia, itu kita lihat tuh para pejuang kita itu bagaimana mereka memiliki kemampuan yang dua tadi, macam R.A. Kartini, itu kan menerbitkan buku Habis gelap terbitlah terang. Kan Dari macam tulisan itu, kan? dia itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang sudah pernah misalnya ke rumah pengasingan Bung Karno, saya pernah ke rumah pengasingan Bung Karno, ya, yang ada di Bengkulu itu, di Bengkulu itu. Kalau kita jenguk rupanya Bung Karno itu memiliki kemampuan membaca dan menulis. Dasarnya Itu bahkan di rumah beliau yang di Bengkulu itu, rumah pengasingan itu ada perpustakaan. Ada perpustakaan dan aku lihat, mohon maaf kalau lulusan kalau salah, itu ada 3 bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda, dan ada bahasa Indonesia di situ. Lengkap ya. Lengkap. Dan di antaranya itu ada juga
apa namanya itu Bahasa buku Palembang. yang Bahasa bahasa Palembang. Palembangnya Bahasa Bengkulu. yang buku diterbitkan oleh Bung Karno, ya kan? Ah ini, oh iya. Oke, siap. Iya. Halo. Nah, ngaponian ini. Oh iya Allah, ini yang menarik ini ya. Iya. Nah itu kan Bung Karno gitu ya. Kemudian sastrawan Indonesia itu yang siapa yang gitu ya? Yang pengarang tafsir Al Azhar itu? Hamka. Buya Hamka. Iya. Itu kan banyak kali tuh. Ya buku-buku beliau itu kan, termasuk orang yang saya kagumi juga, Prof Kiai Haji Mudrik Qori. Ya, ada berapa banyak buku-buku yang diterbitkan oleh beliau kan? Beliau cuma nggak ngomong aja ini. ada beberapa catatan saya ini yang Tulis oleh beliau. Dikasih oleh beliau ini. Kalau boleh. Di antaranya apa saja di itu? antaranya. Kita baca ke B. Oke, misalnya yang buku beliau ini Muhammad Abdu wa Adabahu. Gitu ya Kiai ya? Ya. Kemudian sastra Muhammad Abdu, Syekh Mustafa Ismail hidup dalam naungan Al-Qur'an, ulama terbang rahmatan lil alamin. Ini. Oke, kita terima dulu Halo. nih. Ya Allah. Oke. Langsung deh begitu. Cet. Iya. Nggak tahu nih, biasanya lancar ini Pak Ustadz. Iya, Biasa lancar ya? Sinyal. Nggak tahu mungkin ada gangguan gimana ya. Silakan untuk yang baru ngebel tadi ya di line telepon kita masih tunggu kalau nak bergabung nak ngobrol dalam perbincangan kita di obrolan siang hari ini di 3516556. Lanjut lagi nih Pak Profesor. Baik. Nggak apa-apa. Siap. Ada Pak buku Ustadz. pluralisme dalam Piagam Madinah. Itu juga tulis itu salah satunya ya. pluralisme dalam Piagam Itu buku Kiai. Madinah. Ya. Tulisan Kiai ya. Itu kan banyak. Nah, Ada nuansa seni marhaban untuk yang budayanya Iya. Kita Ada marhaba- juga- marhaba itu ada bukunya itu. Ada juga itu ya Pak Ustadz ya ditulis Ada, betul. mengenai marhaba ya. Nuansa Itu seni marhaban. adat kebiasaan adat kita ya Yo. Pak Ustadz ya. Oke. Nah, tadi Mbak, kita balik ke survei tadi misalnya. Ada survei yang mengatakan bahwa motivasi masyarakat Indonesia pada umumnya untuk membaca dan menulis itu hanya 0,001% Ya Allah. saja. Saking dikitnya. Saking dikitnya itu. Berapa nolnya tadi? 0,001. Nah, artinya adalah dari 1000 uang Indonesia hanya satu yang memiliki kemauan untuk membaca dan menulis. Itu begitu rendahnya ya. Seribu, Iya. sejuta. 1000. Minat bacanya Jadi ya. dari 1000 orang itu hanya satu yang memiliki keinginan untuk menulis. Banyak. Perbandingannya Pak. Kalau 1000 berbanding satu tuh. Iya, Kalau 100.000 atau Nggak. 1 berbanding satu. artinya itu Menggirakan berarti itu iya, 1000 jadi satu. Iya, jadi dari 1000 tuh 999 itu udah galak baca, udah galak nulis. Itu maksudnya. Itu maksudnya seperti itu. Ya Allah. Jadi satu Oke. berbanding 1000 itu adalah dari 1000 hanya satu yang galak nulis dan baca. Jadi 999-nya udah galak. Nah, itu. Dan dalam ini Sumatera Selatan ini, Pak Kiai. Jadi kita pernah ketemu survei bahwa secara rata-rata kemampuan literasi wong Indonesia ini itu Iya. hanya lebih kurang skornya itu 50. Dan itu yang daerahnya itu hanya di daerah Jakarta. Jakarta dan Jogja. Itu skornya 50. Dari skor 60 ke atas yang dikategorisasi itu baik. Nah, rata-rata itu 50. Itu ada di Jakarta dan di Jogja. Palembang. Sumatera Selatan. Palembang sendiri gimana nih? Sumatera Selatan sendiri itu rata-rata skornya hanya 36 saja. 36 skornya. Dari skor nak sampai ke 60. Nah, itu kan survei ini kan semakin membuktikan bahwa ada sesuatu persoalan yang serius terkait dengan budaya literasi ini, Mbak. Itu dia, kan? Iya. Oke lah, dari survei tersebut kenyataannya demikian ya Pak Profesor ya. Betul Nah, sekali. untuk kita wong-wong biasa nih nak, cak mana nih cara yang paling efektif nak membiasa ke biar anak-anak ponaan kita nih galak maco. Nah, mana lah caranya? Kalau aku Mbak macam ini, ada juga kemarin itu yang bagus itu ya. Ini dalam konteks yang sederhana ya, dalam konteks yang sederhana bahwa menanamkan budaya literasi ini yang pertama itu dipaksa. Jadi anak-anak kita itu dipaksa untuk baca.
Karena apapun yang dipaksa itu pada awalnya itu susah, tapi akan berakhir juga menjadi mudah. Oh iya, jadi dipaksa. Dipaksa, itu satu misalnya ya, itu satu. Jadi dipaksa. Bahkan kita disiplinkan anak-anak kita itu untuk membaca. Karena sesungguhnya disiplin itu pada akhirnya akan memerdekakan. Kan macam itu ada yang luar biasa itu kata Mutiara itu. Disiplin itu memerdekakan. Setuju. Itu dipaksa macam itu ya. Kemudian yang kedua tadi, ciptakan lingkungan yang bisa menciptakan anak itu galak baca. Salah satu di antaranya adalah di rumah kita tuh ada perpustakaan. Dibuat satu ruang perpustakaan ya, kalau bisa ya. Kalau bisa. Jangan kalau bisa sekarang. Ya kalau keadaannya. Nah, itu yang kita ngomong, Mbak. Nah, itu yang kita ngomong. Jangan diomongkan kalau bisa, tapi sesuaikan dengan keadaan rumah tangga kita. Oke. Misal tadi kita ngomong kalau jangan dipermudah ya. Kalau bisa. Nah, kalau bisanya hati-hati tuh. Misalnya macam ini, di ruangan tamu kita itu misalnya, ruangan kecil. Oke, kalau pamannya tidak muat 50 ikut buku, kita bikin 5 buku di situ. Kita jejerkan di situ buku. Di raknya ya. Di rak itu. Ruang tengah 5 lagi. Ruang tengah 5 lagi. Di dapur dekat meja makan 5 lagi. Nah itu. Di kamar taruh 3. Iya, taruh 3. Cuek. Jadi tadi ketika kita lihat, yang dilihat buku. Kapan dilihat? Lihat buku. Jadi itu otak kita secara tidak sadar terprogram bahwa yang pertama kali kita lihat itu adalah buku. Oke, itu cara sederhana lah itu ya. Itu sederhana. Misalnya lagi mengurangi pengaruh gadget dengan anak-anak kita. Itu kan yang paling itu tuh. Survei ini membuktikan bahwa rata-rata anak kita membaca gadget termasuk kita itu 9 jam per hari. Baca gadget itu yang jengok gadget ini. Yang jengok handphone ini, HP dan lain sebagainya, gadget itu rata-rata 9 jam per hari. Jengok gadget itu bisa 9 jam. Tapi kalau baca tidak sampai 9 jam. Jangan-jangan mulai dari misalnya kita dewek misalnya, dari kita bangun sampai jam 11 ini sudah berapa banyak baris buku yang sudah kita baca. Jangan-jangan belum. Tapi kita coba tanya, sudah berapa kali kita nyengok HP mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang ini? Pasti lebih banyak nyengok HP. Maka ada yang ngomong macam ini. Wong Indonesia itu males nulis tapi cerewet di medsos. Ini karena tadi di medsos pacaknya nulis macam-macam, tapi ketika tulisan di medsos itu dituangkan menjadi buku, nah sudah mulai kelabakan kita. Oke. Nah, sekarang kan dengan adanya kecanggihan dengan adanya medsos ini ya Pak Ustadz ya, banyak uang beralih membaca tuh melalui HP ini. Ini yang mana yang lebih baik nih dibandingkan dengan baca buku? Silakan ini Pak Ustadz. Ya, Pak. Memang ini tantangan juga nih Pak. Tantangan ya, HP ini segala adu nih. Sesungguhnya ya juga sebuah media ya yang cukup baik ya untuk mendorong minat membaca tadi. Cukup baik itu sebenarnya. Asal ada literasi ya, ada literasi kepada anak-anak kita dan kepada pengguna HP. Artinya HP itu jangan main game baik, jangan ngeliatin apa namanya tuh hiburan TikTok baik, TikTok ya Pak ya. Terus apalagi lah yang sejenis itu. Tapi juga kan mengklik dan membaca informasi-informasi. Yes, ya. Betul sekali Kiai, betul. Kan di Chrome apa maconya itu? Chrome. Banyak. Google. Ada 2 tuh kan tag kan ada berita, ada apa yang bagus-bagus dibaca kan. Betul. Kemudian juga banyak website yang mana persoalannya kan ini ya kita menyedihkan ya anak-anak kah orang tua kah lebih banyak main gamenya, lebih banyak dengar hiburan-hiburan di TikTok dan sebagainya. Musik, TikTok ya Pak ya. Saya benar kata beliau, dipaksa. Dalam tanda petik ya, dipaksa. Diatur ya Pak ya. Dipaksa itu dalam artian pengkondisian. Pengkondisian. Rumah kita itu ya kita sosialisasi lah nanti ya melalui saluran masing-masing. Rumah kita itu diciptakan sebagai perpustakaan.
tidak berpikir perpustakaan serius. Enggak, maksudnya ada buku, banyak buku. Ditaruh di atas lemari kah, ya kan, di atas meja kah. Jangan jauh-jauh nyimpen bukunya Pak ya. Jangan susah-susah, jangan dalam lemari dikunci. Dikunci pula. Jangan tinggi-tinggi. Jadi mudah takut dijangkau rusak, anak ya takut Pak ya. apa dengan anak. Justru kita rangsang anak kita yang kecil itu baca buku itu. Dirobek-robek. Tidak apa-apa Pak ya. Mungkin di Namanya awal dibaca ya, dirobek-robek Pak. lah Iya, gitu kan. betul. Tidak harus sekaligus belinya. Iya, minggu ini dapat 1, bulan depan dapat beli lagi. Yang murah-murah, apapun asal bermanfaat. Ya, Apapun buku, apapun asal bermanfaat. Termasuk juga majalah, koran dan sebagainya yang ada tulisan-tulisan itu yang bisa dibaca, itu semua adalah mengkondisikan ya. Jadi dimulai artinya dari rumah tangga ya. Ya dari Mulai rumah ya, dari rumah lingkup tangga. keluarga ya Pak ya. Iya, Oke. keluarga gitu kan. Iya. Gitu. Kalau ngobrol dengan Pak Ustadz, dengan Pak Profesor ini tidak habis-habis. Masya Allah, Masya Tapi Allah. waktu kita tinggal 3 La ilaha menit. illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Iya, alhamdulillah menarik apa yang diperbincangkan ini Masya Allah. hanya tentang buku ya. Ternyata begitu luas dampaknya terhadap kehidupan gitu galau-galau ya Pak ya. Bisa seri 2, seri Oke. 3. Serius. Dibuat Tinggal serial ya. ngatur ya Pak ya. Iya, betul. Oke, berhubung kita sudah di waktu yang terakhir ini, kasih, Ibu mungkin ada yang nak disampaikan di akhir perbincangan kita Pak Ustadz, Profesor, Ya, sebelum silakan kita Pak berpisah Kiai ya. dulu. Kepada semua selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. 79. Semuanya bergerak untuk kemajuan bangsa dengan tentu berkarakter yang baik, Iya. berbudaya membaca, menulis dan menerapkannya yang baik, Iya. dan juga mengabdikan segenap kemampuan yang ada, potensi yang ada untuk bangsa Indonesia ini, agar tercipta Indonesia yang kuat ya, Indonesia yang berpengaruh, Yang maju ya Pak ya. Indonesia yang maju, Indonesia yang patut menjadi ikutan dunia. Ya, Gitu. amin. Ya. Kemudian kepada seluruh masyarakat, mari untuk membangun kecintaan membaca ya, menulis dan menerapkan hal-hal baik dari apa yang dibaca dan ditulis. Begitu. Pak Profesor silakan. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan yang sama. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga kita makin jaya. Kemudian yang kedua dalam konteks perbincangan kita hari ini, Mbak, Ya. ada kemampuan kompetensi abad 21 yang kita kenal dengan 6C. Ya, jadi 6C itu menandakan bahwa keberhasilan seorang anak didik itu tidak ditentukan oleh berapa nilai yang dia peroleh. Tapi rupanya 6C itu terkait dengan soft skill. Kalau bahasa kitanya soft skill. Soft skill sedap. Iya, sedap sekali soft Ayo skill ya. catat Catat itu ya. Catat ini yang di rumah, catat ini. Catat ya. Ya, rekam jadi, nih. Jadi ada 6C, kemampuan abad 21. Rupanya ini terkait dengan soft skill Soft tadi. skill. Kemampuannya, Kemampuan yang sederhana. Apa itu? Kolaboratif, creative thinking, kemudian communication. Salah satu diantaranya communication. Komunikasi ya. Atau kemampuan berkomunikasi. Nah, kita tidak akan bisa memiliki kemampuan berkomunikasi kalau tidak dua hal ini yang kita miliki. Satu, memiliki kemampuan membaca. Ya. Kemudian yang kedua, kemampuan memiliki kemampuan Menulis menulis. ya. Kita tidak akan pernah bisa bicara dengan baik kalau seandainya kita tidak punya referensi atau sumber Bacaan, balik-balik Baru ke 3 tadi. bacaan. Ya. 3 lagi tiga apa? tadi. 3 dari 6 tadi baru 3 nih. Baru 3, yang 3 ini lupa Kiai. Karakter? Iya. Iya. Iyalah, hamun cah itu ya. Baik sahabat budaya, cuma sampai di sini kebersamaan kita untuk obrolan Sriwijaya Siang. Masya Allah. Edisi Kamis 15 Agustus 2024 dengan topik mencerahkan pola pikir masyarakat dengan budaya membaca. Dengan narasumber kita tadi ada Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori MA selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir, juga Ketua Harian LPTKI Sumsel. Terima kasih Pak Kiai ya, semoga selalu sukses. Iya. Oke. Juga dengan Profesor Dr. Fajri Ismail MPD, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Palembang. Terima kasih Pak Profesor, semangat selalu ya, sukses juga ya. Sama-sama, kita juga ucapkan assalamualaikum buat pemirsa nih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Agro